Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya, saya mengajak kita untuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur padamu atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kami duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan sabda-Mu. Tuhan berkati kami ya Tuhan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Bahkan hamba yang menjadi Allah di dalam tangan Tuhan, kami menyadari kami nol adanya. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, lengkapi kami dengan kuat kuasa-Mu, pakai kehidupan kami ya Tuhan, dan biarlah lewat kebenaran firman yang kami sampaikan saat ini, sungguh banyak jemaat-Mu yang dikuatkan. Terima kasih Bapa. Dari awal, pertengahan, sampai kami mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini, biarlah Tuhan sendiri yang berkarya di tengah-tengah kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan untuk kita hari ini terambil di dalam Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak meminta dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semua itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan gengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh dunia saat ini dikejutkan dengan adanya COVID-19. Tidak hanya menjadi ancaman bagi keselamatan manusia, tetapi juga berdampak pada sendi-sendi kehidupan manusia dan menyebabkan semua orang hidup di dalam ketakutan atau kekhawatiran akan hidup, terhadap ekonomi, terhadap keamanan, kesehatan, kebutuhan hidup, dan masih banyak lagi. Banyak usaha-usaha kita lakukan agar virus ini jauh dari kita, dan kita berdoa Tuhan halaukan atau Tuhan musnahkan. Alkitab berkata, jangan khawatir. Ditulis 3 kali dalam Injil Lukas. Lukas pasal 10 ayat 41 dan Lukas pasal
12 ayat 11 dan 22. Hal ini membuktikan bahwa kekhawatiran bisa menjangkit semua orang tanpa membedakan kondisi rohani, status sosial, atau usia seseorang. Dan Tuhan Yesus melarang para pengikutnya untuk tidak khawatir. Merasa khawatir itu wajar, tapi kita tidak boleh larut di dalam setiap hari atau keterusan hidup di dalam kekhawatiran. Lalu bagaimana caranya supaya hidup bebas dari kekhawatiran? Pertama, kita harus membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Di dalam Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan juga di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Ayat ini cukup terkenal, dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mengapa kita harus mendahulukan mencari Tuhan? Karena kehadirannya melenyapkan kekhawatiran dan membuat damai sejahtera. Maka dari ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita bisa melihat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Bila kita tetap larut di dalam kekhawatiran, hal itu akan merugikan diri kita sendiri. Ketika seseorang terus dalam kekhawatiran, dalam hidupnya pasti tidak ada ucapan syukur. Yang ada hanya keluh kesah dan persungutan. Maka supaya kita hidup bebas dari kekhawatiran, kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Jangan terpaku, meski secara kasat mata diperhadapkan pada ujian kesesakan, penderitaan, sakit penyakit, ekonomi yang semakin sulit, dan sebagainya. Tidak larut dalam kekhawatiran. Rasul Paulus berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Perhatikan juga riwayat perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Meskipun melewati padang gurun yang gersang dan panas selama 40 tahun, mereka tidak pernah kekurangan. Tuhan memelihara mereka dengan caranya yang ajaib. Tiang awan dan tiang api senantiasa menaungi mereka. Ketika haus, Tuhan menyediakan air. Ketika lapar, Dia mengirimkan mana atau roti dari surga. Dan juga burung puyuh untuk mereka menikmati, untuk mereka makan. Mungkin saat ini kita sedang mengalami seperti yang dialami oleh bangsa Israel, yaitu berada di padang gurun. Ingatlah, tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Jangan khawatir. Yang terpenting di sini adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, ketika kita mengutamakan Tuhan dan kebenarannya, tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan. Kedua, untuk kita hidup bebas dari kekhawatiran, kita harus percaya dengan sungguh pemeliharaan Tuhan. Kita bisa melihat di dalam Lukas 29 dan 30. Firman Tuhan berkata demikian, janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak Ibu, jika kita melihat Injil Matius pasal 6 ayat 24, Tuhan Yesus juga berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon, kepada orang yang tidak mengenal Allah. Tuhan Yesus menyindir mereka dengan istilah Mammon. Mammon adalah sebutan untuk kekayaan. Orang yang tidak mengenal Allah, maka seluruh hidupnya digunakan untuk mencari kekayaan. Kebutuhan-kebutuhan jasmani menjadi hal yang prioritas dalam hidupnya. Orang seperti itu layak khawatir.
Karena kekayaan adalah benda mati yang tidak mampu memberikan jaminan hidup bagi mereka. Orang percaya memiliki Bapa yang mengetahui apa yang kita perlukan. Bapa di surga selain sanggup mencukupkan kebutuhan kita dan juga memberikan bonusnya, tambahan, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jika kita melihat sejarah pemeliharaan Allah terhadap umatnya, yaitu orang Israel 40 tahun yang lalu menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, di tempat kering, Tuhan memberikan air. Walaupun orang Israel ini mengeluh, bersungut-sungut, dan juga Musa marah-marah kepada umat Allah. Bahkan dia pukul batu itu dengan emosi. Tetapi ada air yang keluar. Namanya orang haus, harus dikasih air. Tuhan tidak melihat perbuatan atau ketegaran orang Israel, tetapi Tuhan berjanji akan menuntun dengan setia. Untuk kebutuhan makan, Tuhan mengirimkan mana untuk satu bangsa. Kebutuhan pakaian pada zaman itu merupakan hal yang sulit, tetapi Tuhan memberikan pakaian secara ajaib. Pakaian di badan selama 40 tahun tetap aman, tetap bersih, tetap baik. Karena apa? Ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Orang Israel dipelihara dengan sempurna oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bila saat ini saudara menjadi hamba dari mamon atau kekayaan, itu wajar. Karena kekayaan itu benda mati yang tidak menjamin kebutuhan saudara. Dan tentu saja saudara akan menjadi khawatir. Namun jika kita menyadari bahwa Allah adalah Bapa kita yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, maka yakin bahwa hidup kita akan dipelihara secara sempurna, jasmani dan rohani, dan saudara tidak perlu khawatir. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepadanya. Kita harus sadar bahwa Bapa kita atau Allah kita tahu apa yang kita perlukan. Lukas 2 ayat 12 sampai 30. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu daripada pakaian. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu makan, atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu." Ayat 30. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Khawatir adalah sebuah ketakutan, ketidakpastian, masalah pada masa nanti yang belum terjadi, tetapi sudah ditarik menjadi beban saat ini. Ketakutan terhadap sesuatu hal yang belum pasti, namun sudah menjadi beban secara pasti. Kata khawatir berarti takut, gelisah, atau cemas. Hidup ini lebih penting dari apa yang kita khawatirkan. Makanan, pakaian, keuangan, keamanan, kesehatan kita. Hidup ini lebih berharga daripada kebutuhannya. Juga hidup kita lebih berharga daripada makhluk hidup yang lain. Tuhan Yesus memberikan 2 contoh dari pembacaan ini, bahwa hidup kita lebih berharga daripada yang lain. Pertama di sini tadi dikatakan lebih daripada burung-burung. Perhatikan burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Burung gagak menurut orang Ibrani atau orang Israel adalah binatang yang najis, dan dunia menggambarkan burung gagak pertanda buruk. Tetapi Alkitab tidak menghubungkannya dengan pertanda buruk atau kemalangan.
Sebenarnya burung gagak rupanya disenangi oleh Tuhan, karena ia dipakai untuk membawa daging dan roti kepada Elia. Elia adalah seorang nabi yang cukup terkenal pada waktu itu. Pada saat terjadi musim kering karena dosa Ahab dan bangsa Israel, terjadi kekeringan. Tetapi Elia yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dipelihara oleh Tuhan, dan burung gagak ini dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, juga Tuhan Yesus memakai burung gagak di dalam gambarannya tentang pemeliharaan Allah dalam Lukas 12 ayat 24. Dan 11 kali Alkitab menyebut burung gagak. Apakah burung itu bekerja? Iya, mereka bekerja dengan keras untuk mencari makan. Prinsipnya burung itu tidak pasif, tidak diam. Burung ini bekerja dan Tuhan memelihara. Kalau kita khawatir terhadap kebutuhan hidup kita, mari keluarlah sejenak dan lihat atau renungkan pemeliharaan Tuhan pada burung-burung itu. Firman Tuhan berkata, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi jangan khawatir. Juga dikatakan tentang bunga bakung, ya, lebih dari bunga bakung, ayat 27. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak meminta dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bunga bakung merupakan tanaman umbi-umbian yang mengeluarkan bunga pada musim semi dan tidak termasuk tanaman hias dan juga tidak tertahan lama. Matius 6 ayat 30. Sekalipun termasuk tumbuhan yang tidak berharga, namun warna bunganya tidak bisa ditandingi dengan keindahan pakaian Raja Salomo. Ya, pada waktu itu Raja Salomo seorang raja yang cukup terkenal dengan hikmat, dengan kekayaan yang melimpah. Tetapi dikatakan di sini tidak dipakai oleh Salomo, tidak dipakai seindah itu. Pakaian Salomo tidak seindah itu. Ini teguran bagi kita. Bunga yang tidak berharga, namun masih bisa mekar dengan harga dengan warna yang indah dan keharumannya. Jadi jika demikian Allah menandai rumput di ladang, yakni hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah ia akan lebih lagi menandai kamu, hai orang yang kurang percaya. Dalam Matius 6 ayat 37. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup manusia lebih penting dari kebutuhannya. Kalau burung-burung dan bunga bakung yang hidupnya tidak berharga saja dipelihara oleh Allah, pasti kita jauh berharga akan dipelihara dengan sempurna. Jadi jangan kita khawatir, jangan kita melihat diri kita, tapi mari kita melihat kepada Tuhan. Mari kita buat hubungan yang baik dengan Tuhan, ya, untuk kita bisa hidup bebas dari rasa khawatir, membangun hubungan dengan Allah setiap hari, bukan setiap kali kita butuh, tapi setiap hari, setiap saat kita membangun hubungan dengan Allah melalui doa kita, melalui penyembahan kita, melalui puji-pujian kita. Kemudian kita percaya dengan sungguh pemeliharaan Tuhan, ya. Tadi saya katakan bagaimana Tuhan memelihara umat Allah. Mereka melewati pada yang gersang, tidak ada harapan untuk hidup, tetapi Allah menjamin kehidupan mereka. Mereka tidak kekurangan. Dan Bapa tahu apa yang kita perlukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah. Bapa tahu keadaan kita, Bapa tahu apa yang kita perlukan. Bapak Ibu, jadi janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bila kebenaran firman Tuhan ini akan menolong kita melewati hari-hari yang sulit sukar bagi kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah yang baik, Allah yang telah
menolong kami sampai saat ini. Allah yang telah mengingatkan kembali kepada kami agar kami tidak khawatir, agar kami tetap percaya kepadamu, agar kami senantiasa punya hubungan yang baik dengan Tuhan setiap saat. Tuhan, tolong kami, mampukan kami. Kadang-kadang kami memikul beban yang sebenarnya kami tidak perlu pikul, tapi Tuhan telah mengajar kami lewat kebenaran firman. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang baik bagi kami, Allah yang mengetahui segala apa yang kami perlukan. Dan kami bersyukur Bapa, mampukan kami untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu ini, supaya kami tidak khawatir dan tetap berharap bersandar sepenuhnya kepadamu dalam setiap apa yang kami lakukan. Sungguh-sungguh kami percayakan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Berkati kami, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang saat ini mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.